untuk mengikuti pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, saya akan mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Nah, saya cek ya. Baik ya. Kita lanjut. Jadi mengawali pembelajaran kita, jangan lupa kita berdoa ya. Berdoa semoga apa yang akan kita pelajari nanti dapat dipahami, kemudian dapat kita terapkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Sebelum saya memulai pelajaran, saya mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat iman kepada hari akhir? Ya, ya silakan. Ya, iman kepada hari akhir artinya percaya dan yakin bahwa hari akhir itu ada. Ya, bagus sekali ya. Jadi hari akhir itu pasti ada ya. Hari akhir itu pasti ada dan kita wajib untuk meyakininya. Ya, jadi hari ini materi kita iman kepada hari akhir. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai ke depan setelah mempelajari materi tentang hari akhir ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, maka diharapkan peserta didik dapat menerapkan dengan benar perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan dengan baik makna beriman kepada hari akhir. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dengan baik tanda-tanda dari hari akhir. Jadi ada 3 topik nanti yang akan saya bahas dan itu nanti yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Kita mulai dari materi pertama. Hakikat beriman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir.
dan ada tanda-tanda hari akhir kan biasa disebut juga dengan hari kiamat ya. Untuk tanda-tanda kecilnya, yang pertama adalah ilmu agama dianggap sudah tidak penting. Ini hati-hati ini. Kalau orang sudah tidak mau belajar lagi ilmu agama, sudah tidak mau lagi baca Al-Quran, sudah masjid-masjid sudah semakin berkurang jamaah, hati-hati ya. Artinya ini kiamat kecil itu kapan saja bisa menimpa kita ya. Kapan saja. Yang kedua, tersebarnya perzinahan. Ini kasus yang sudah marak terjadi sebenarnya ya. Kasus yang sudah marak terjadi. Minuman keras merajalela. Ini para anak muda hati-hati. Banyak kasus yang terjadi. Sementara minum minuman keras tiba-tiba meninggal. Fitnah muncul di mana-mana. Seperti apa tuh? Fitnah itu seperti apa? Gibah. Hamba sahaya perempuan dikawini tuannya. Ada banyak hal-hal yang merupakan tanda-tanda kecil kiamat. Kali ini saya hanya memberikan 5. Sebenarnya masih banyak, tapi cukup 5 dulu. Kita lanjut ke tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar kiamat. Yang pertama adalah rusaknya Ka'bah. Ya. 2, matahari terbit dari barat. Ini jelas ini ya. Keluarnya Imam Mahdi. Munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Keluarnya sudah sering dengar kan? Iya. Oke. Ya, sampai sini ya materi kita. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Karena sebentar nanti kita akan masuk di sesi diskusi ya. Jadi akan saya buka. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan sebutkan namanya. Boleh. Saya sama Wajasa ingin bertanya mengapa kiamat kubra itu harus ada? Oke, baik, bagus ya pertanyaannya. Jadi saya jawab langsung ya. Kiamat sukra itu kan biasa disebut dengan kiamat kecil. Berupa apa dia? Gempa bumi, kematian. Jadi ketika kematian itu sudah datang kepada setiap manusia, maka sudah tiba dia yang namanya artinya kiamat kecil. Baik, kita bagi kelompok ya. Sekarang kita bagi kelompok, silakan. Silakan kelompok. Di depan kalian sudah ada lembar kerja yang akan kalian jawab. Jadi di situ silakan didiskusikan. Nanti sebentar akan dipresentasikan oleh perwakilan dari tiap-tiap kelompok ya. Silakan dikerja.
akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada aktivitas 1 mengenai 4 gambar. Yang pertama merupakan gambar gempa bumi, di mana kami melihat bangunan roboh akibat gempa bumi tersebut dapat dikatakan sebagai kiamat kecil. Gambar kedua yaitu meteor yang akan menabrak bumi yang dapat mengakibatkan kehancuran, sehingga kategorinya merupakan kiamat kubro atau kiamat besar. Demikian itulah hasil kerja kelompok kami. Ya, demikian itulah hasil pemaparan atau jawaban dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maesa Fitri akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 tentang persentase mereka tadi. Pertanyaan saya itu apa perbedaan dari kiamat sugro dan kiamat kubro? Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kelompok 1 ditanggapi. Ya, menurut kami perbedaan dari kiamat sugro dan kiamat kubro yaitu dari pengertiannya atau konsepnya kita sudah mengetahui bahwa kiamat kubro atau kiamat sugro itu, kalau kiamat sugro adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro yaitu kiamat besar. Yakni bahwasanya contoh dari kiamat sugro yaitu kematian, gempa alam atau bencana alam. Sedangkan kalau kiamat kubro yaitu contohnya itu hancurnya alam semesta. Ya, saya kembali kepada apakah sudah dipahami? Oke. Saya rasa cukup ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Baik anak-anak, kita sudah selesai diskusinya. Kini tiba saatnya untuk kita menyimpulkan materi. Siapa yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan materi hari ini? Ibu. Oke. Silakan namanya Yuyun ya. Ya, silakan Yuyun. Jadi kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu hari akhir adalah hari penghabisan atau hari pembalasan. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa suatu saat dunia beserta isinya akan hancur atau berakhir dan manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di bumi. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi? Saya Bu. Oh ya, silakan. Adel. Ya, jadi kesimpulannya dari materi yang Bu Guru bahas hari ini, tanda-tanda dari hari akhir terdiri dari tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Ya. Di mana tanda-tanda kecil hari akhir yaitu ilmu agama dan yang sudah tidak penting lagi, Ya. takkan muncul di mana-mana. Fitnah muncul. Fitnah muncul ya. Fitnah muncul di mana-mana. Minuman keras merajalela, tersebarnya perzinaan, hamba sahaya perempuan dikawin tuannya. Ya. Sedangkan tanda-tanda besar kiamat diantaranya rusaknya Ka'bah, matahari terbit dari barat, keluarnya Imam Mahdi, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, serta keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita kasih aplaus dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya kalian dan saya pribadi, dan bisa kita terapkan nanti ketika ada perilaku-perilaku memang yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan terapkan ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa lengkapi catatan ya, tugas-tugas yang sudah saya berikan dikerjakan di rumah ya. Ya. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Nanti berjumpa lagi di minggu berikutnya, pertemuan berikutnya, dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah.
Amin.